Baik, mohon izin Bapak Ibu semuanya, selamat sore, selamat siang, terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti webinar kami. Nah, ini webinar ngabuburit kedua, ya. Dan tahun lalu sudah berkenan dan tahun ini kita mengadakan lagi. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf tadi sempat ada uh, trouble sedikit ya terkait dengan link, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk saling sharing pada sore hari. uh, Manajemen risiko terkait dengan SPT tahunan PPh pribadi ini menjadi salah satu hal uh, setiap tahunnya akan selalu muncul gitu ya karena apalagi pada akhir bulan ini mungkin kurang lebih sekitar 2 pekan lagi ya Bapak Ibu ya ini Bapak Ibu akan menyampaikan submit SPT tahunan orang pribadi ya mungkin Bapak Ibu yang uh, membantu uh, para direksi-direksinya gitu ya ataupun Bapak Ibu yang sendiri yang juga akan melaporkan pribadi Bapak Ibu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, kami akan memulai terkait dengan hal tersebut beranjak dengan pemahaman basis perpajakan yang mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu atau ada yang mungkin Bapak Ibu belum tahu yang kita akan review bersama. Mungkin kalau Bapak Ibu yang akan tutorial mengisi gitu ya, mengisi SPT badan, uh, pasti di beberapa konten YouTube misalnya gitu ya, atau di beberapa webinar mungkin ada gitu, terkait pengisian tutorial. Tapi dalam hal ini, dalam webinar ini kita akan sedikit mengulik uh, tidak hanya mengisi gitu ya, tapi juga Bapak Ibu diminta untuk mewaspadai atau bagaimana sih tips dan triknya untuk memitigasi risiko terkait dengan pelaporan SPT badan, SPT PPh. Untuk SPT badan, insya Allah kita akan selenggarakan di minggu depan. Nah, pemahaman basis perpajakan ini akan kita berfokus pada 3 poin, Bapak Ibu ya. Yaitu ada penghasilan, ada konsumsi, ada tambahan harta. Di mana seperti kita ketahui, ketika kita ada apa namanya, ketika kita ada uang masuk gitu ya, uang masuk ke rekening badan kita gitu, rekening pribadi kita, itu eh, akan dianggap gitu ya, akan dianggap antara 2 pos Bapak Ibu. Akan dianggap sebagai eh, penghasilan ataukah akan dianggap sebagai hutang misalnya gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau hal itu dianggap sebagai penghasilan, itu penghasilan kita itu akan dikeluarkan menjadi uh, konsumsi ataupun dikeluarkan untuk membeli sebuah aset misalnya ini. Sisanya bisa jadi harta itu akan Bapak Ibu masukkan ke dalam bank misalnya ataupun ke dalam bentuk semua aset ini. Dari slide yang tertampil di sini Bapak Ibu itu uh, sudah sangat apa namanya jelas bahwa kita tidak akan lari, kita tidak akan apa namanya terlepas dari penghasilan itu sama dengan konsumsi kita. Jadi apapun penghasilan dari kita, dari seseorang yang kita terima, itu akan digunakan pastinya untuk eh, apa namanya sesuai dengan slide ini ya Bapak Ibu. Ini harus Bapak Ibu eh, apa namanya pahami, kita harus sama-sama pahami. Karena masing-masing basis perpajakan ini memiliki sesuatu hal yang lebih rinci gitu ya karakteristiknya dan pastinya juga akan menciptakan sebuah apa ya kepastian hukum dan juga harusnya tercipta keadilan. Ketika misalnya nih ada seseorang yang memiliki aset yang luar biasa banyak tapi ternyata penghasilannya sedikit, nah itu kan tidak tergambar dengan jelas gitu. Nah, secara umum kan ada 2 basis perpajakan kalau nggak income base
tax exempt, kalau enggak eh, apa namanya basisnya dari biaya hidup atau dari konsumsi yang Bapak Ibu apa namanya keluarkan. Kemudian dari basis pemajakan ini, semoga ini juga nantinya akan mengenerate pelaporan SPT bagi hal pribadi Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai penghasilan Bapak Ibu di tahun 2024 misalnya sampai begitu ya. Kemudian ternyata eh, penambahan asetnya atau penambahan hartanya itu lebih dari 1 M, misalnya 10 M ya. Nah, itu perlu diwaspadai karena itu uh, perlu Bapak Ibu apa namanya perhatikan ulang gitu. Jangan-jangan ada penghasilan lain yang belum Bapak Ibu laporkan. Nah, berikutnya adalah uh, kita akan mencoba untuk sama-sama memahami terkait dengan kalau in case apa SPT pribadi kita akan dilakukan penelitian AR atau tempat dilakukan pemeriksaan itu, inilah step-step yang mereka akan lakukan Bapak Ibu. Dan ini adalah rujukan aturan-aturan yang mereka juga pahami sebenarnya. Jadi Pak Yazid dan saya beberapa akhir ini sedang menangani beberapa kasus pemeriksaan atau bahkan SP2DK atas nama pribadi Bapak. Dan ini berangkat dari kesalahan karena pengisian SPT yang kurang tepat. Kita yakini pasti banyak orang yang uh, melaporkan SPT saja pasti bisa gitu. Tapi bagaimana caranya dari SPT tersebut itu kita bisa apa namanya antisipasi atau menjaga agar minimal kalaupun dilakukan penyimpanan SP2DK atau bahkan dilakukan pemeriksaan kita sudah bisa mitigasi resiko-resikonya Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi seperti yang sedang kita kami dampingi gitu ya Pak. Itu ada di Cengkareng sama di Pluit. Nah itu terjadi karena salah satunya indikasinya seperti konsep basis pemajakan yang tadi slide awal kami paparkan. Nah, metode yang akan dilakukan oleh otoritas itu ada di beberapa program gitu ya, ataupun audit plan yang akan mereka lakukan Bapak. Dari teknik dan prosedurnya, kemudian apa saja yang akan dipersiapkan gitu ya, buku, catatan, dokumen, informasi, dan keterangan lain. Kemudian cara-cara pengumpulan bukti tersebut, dan yang terakhir serangkaian langkah untuk uh, melakukan teknik sebuah pemeriksaan misalnya ya. Petunjuk biasanya bentuknya tertulis dan nah jadi metode pemeriksaan yang biasanya nanti akan dilakukan oleh otoritas dalam hal ini adalah KPP gitu ya, di mana KPP tempat terdaftar Bapak Ibu semuanya. Ini bisa dilakukan dengan metode langsung maupun tidak metode langsung. Metode langsung itu adalah teknik pemeriksaan dan prosedur untuk menguji kebenaran pos yang diperiksa dan dilakukan secara langsung terhadap buku rekening bank gitu. Kemudian misalnya Bapak Ibu ada transaksi saham berarti perlu diminta juga reportnya. Kemudian ada deposito misalnya transaksi reksadana misalnya. Ya metode juga langsung merupakan teknik pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos yang diperiksa. Kalau Bapak Ibu sebagai orang pribadi itu melakukan misalnya pembukuan gitu ya, untuk pencatatan. Kapan metode tidak langsung dilakukan? Nah, dalam hal metode tidak langsung dapat diterapkan jika otoritas atau KPP itu menggunakan saldo atau lebih penekanan tidak langsung. Metodenya apa saja nanti yang akan disampaikan di belakang itu. Kemudian dapat digunakan untuk mendukung penggunaan metode langsung untuk melakukan identifikasi masalah dan uh, otoritas KPP harus memiliki bukti bahwa metode langsung tidak dapat digunakan.
Apa saja sih pendekatan dalam metode tidak langsung? Jadi metode ini dilakukan oleh otoritas yang tadi sempat kami spill bahwa ada yang disebut atau pemeriksaan yang mana bergerak dari transaksi-transaksi sebagaimana yang tercantum di slide misalnya transaksi tunai dan transaksi bank. Kemudian transaksi sumber rasio atau satuan dana atau volume kalau Bapak Ibu penumpang seorang itu kerja jual beli barang gitu ya. Nah, penghitungan biaya hidup Bapak Ibu ini sangat sekali juga digunakan oleh otoritas untuk menjilat Bapak Ibu dan pertambahan KNS. Pada dari itu, kata tidak langsung yang bisa dilakukan oleh KPP gitu ya, ya dari Bapak Ibu periksa gitu. Itu jangan sampai misalnya 1 tahun penghasilan itu misalnya itu 120 juta, berarti sebulannya 10 juta gitu. Tapi dari media sosial yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua, misalnya dalam hal ini Bapak Ibu post di setiap bulan Bapak Ibu bisa menjalankan ibadah umroh ya, gitu ya misalnya. Ya kan misalnya umroh itu sangat Mohon izin, Dit, suaranya putus-putus. oh iya ya, putus ya Nah, Pak. itu yang bagus. Agak dekat nih. Oh ya, agak dekat ya. Baik, misalnya tadi tuh Bapak Ibu memiliki penghasilan 10 juta gitu ya. Tapi Bapak Ibu menjalankan ibadah umroh itu sebulan sekali misalnya gitu ya. Nah itu kan ada sesuatu hal yang wah, menurut otoritas kemungkinan ada penghasilan yang dilaporkan nih karena itu berangkat dari apa namanya penggunaan ataupun tadi penghitungan biaya hidup ya Bapak Ibu. Jadi eh, perlu eh, matching data antara data SPT yang akan dilaporkan nantinya dengan juga data yang minimal terintegrasi Bapak Ibu. Terintegrasi dengan sistem BJB harusnya yang misalnya bank, ya, tadi saham, reksadana, kemudian ada juga misalnya Bapak Ibu beli aset di showroom gitu ya, mobil, motor, rumah, misalnya rumah. Karena sempat dulu sebelum COVID di kantor lama itu apa namanya saya pernah mendampingi ada wajib pajak dia uh, kedetek ada penghasilan lebih karena dia beli rumah cash gitu. Ketika dia beli rumah itu kan uh, apa namanya dari ininya gitu atau dari beli aset tadi showroomnya kan pasti akan menerbitkan faktur pajak keluaran gitu ya. Faktur pajak keluaran itu akan menjadi alat keterangan Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu uh, apa ya dalam tanda kutip menyembunyikan penghasilan Bapak Ibu, ternyata kalau beli aset yang nantinya terintegrasi dengan KPP maka itu akan jadi alat keterangan untuk uh, disampaikan ke KPP perusahaan, ke KPP tempat terdaftar Bapak Ibu. Nah, pendekatan metode tidak langsung dalam hal ini minimal ya, minimal ini ada transaksi uang masuk. Nah, ini perlu hati-hati jika Bapak Ibu yang biasanya kalau kami mewanti-wantinya ketika Bapak Ibu memiliki penghasilan lain, misalnya ada transaksi jual beli plus ada transaksi apa namanya, misalnya Bapak Ibu sebagai pegawai kantor atau menerima satu dipotong. Kalau ada satu rekening bank yang tercampur, nah itu yang perlu diwaspadai itu Bapak Ibu. Karena kalau kemungkinan terburuknya kalau nantinya diminta rekening bank, ini mutasi uang masuk, semuanya akan dianggap sebagai penghasilan Bapak Ibu. Karena nanti kalau misalnya nggak di apa namanya nggak disampaikan bukti-buktinya, misalnya oh uang masuk ini karena hutang Pak, misalnya itu juga akan cukup sulit untuk membuktikan bahwa itu bukan merupakan bukti.
di transaksi tunai. Kalau transaksi tunai ya yang di apa namanya yang Bapak Ibu simpan secara tunai ya, dan ini ya biasanya sih didapat dari alat 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 keterangan dari KPP lawan transaksi itu tadi, misalnya Bapak Ibu beli tunai gitu ya, tunai showroom mobil gitu ya, di mobil tapi bukan dari transaksi transfer dari bank misalnya. Kemudian eh, ini sumber dan penggunaan data. Jadi eh, yang selalu beberapa orang ya yang saya temui, Pak, saya kan udah bayar pajak rumah Pak setiap bulan, saya kan udah bayar pajak mobil tiap bulan, tiap tahun ya, gitu, tiap tahun gitu. Jadi pajak ini menganut faham dari sumbernya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membeli sebuah aset rumah, dan Bapak Ibu beli sebuah aset mobil, itu sumber sumber penghasilan Bapak Ibu itu bersumber dari mana dan apakah sudah dikenakan pajak. Itu yang menjadi uh, poin pentingnya Bapak Ibu. Kemudian ada penghitungan rasio ini uh, beberapa kali dilakukan sih, tapi jarang juga untuk orang pribadi gitu ya. Nah, kemudian selain dari rasio, ini ada pendekatan satuan atau volume. Ini untuk Bapak Ibu yang biasanya melakukan transaksi tadi ya, jual beli, misalnya ada sebuah apa namanya seorang yang melakukan bisnis misalnya jual sirup gitu ya, jual sirup itu kan eh, apa namanya dia akan bisa dihitung dengan melakukan pendekatan volume dari botolnya atau tutup botolnya gitu ya. Itu juga perlu diwaspadai Bapak Ibu semua. Karena uh, apa namanya kalau tadi ya seorang yang yang melakukan bisnis tadi ya penjualan sirup gitu, pasti kan akan menghitung dari jumlah botol yang terjual ya, sehingga botol itu kali harga satu sirup itu berapa, sehingga itu yang harusnya menjadi sales atau penjualan. Jadi misalnya kalau di satu tahun itu dia beli 1.000 botol gitu, harusnya kalau memang botolnya habis terjual berarti 1.000 botol lah itulah yang terjual semuanya ya. Itu juga perlu Bapak Ibu waspadai kalau memang Bapak Ibu merupakan seseorang yang memang bergerak di bidang bisnis yang basisnya dari volume atau quantity gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang paling sering juga dilakukan oleh otoritas atau KPP ini yaitu terkait dengan pendekatan biaya hidup Bapak Ibu. Karena tidak mungkin misalnya tadi misalnya Bapak Ibu mau izin punya penghasilan 10 juta misalnya, tapi memiliki tas apa yang mahal itu ya, tas Hermes ya kalau nggak salah, tas Hermes, kemudian jalan-jalan sebulan sekali ke Jepang, tiba-tiba bulan berikutnya tiba-tiba di Korea misalnya gitu, kemudian tiba-tiba di mana lagi gitu, itu kan menggambarkan biaya hidup konsumsi yang eh, apa namanya yang harusnya cukup besar eh, dengan tiket tiket pesawat berapa, tapi penghasilan yang dilaporkan di SPT gitu itu hanya 10 juta per bulan atau satu tahunnya adalah 120 juta per bulan, sehingga ketika dilakukan eh, apa namanya treatment atas pendekatan biaya hidup, maka tidak akan eh, apa namanya tergambar profil SPT PPH orang pribadi Bapak Ibu semua. Seperti konsep Y sama dengan C plus S, consumption plus saving. Kemudian biaya hidup ini contohnya ya, ada transportasi, konsumsi rumah tangga, gaya hidup, lifestyle, rekreasi, kesehatan, pendidikan. Ini biasanya kalau Bapak Ibu in case nanti worst case-nya dilakukan permintaan apa namanya permintaan SP2DK ataupun pemeriksaan ini paling sering diminta Bapak Ibu. Apalagi
misalnya Bapak Ibu punya CC gitu, kartu kredit gitu, itu tinggal pemeriksa atau AR tinggal minta aja ya. Kalau pemeriksa bisa minta langsung data kartu kredit tersebut gitu ya, untuk uh, mengeluarkan, bisa mengenerate biaya-biaya ini ya, biaya hidup, transportasi, ini biaya hidup. Kemudian uh, setelah metode, maka uh, otoritas kantor KPP juga akan melakukan beberapa teknik, dan teknik ini biasanya hanya satu dua atau mungkin beberapa saja, tidak 16 teknik ini dilakukan Bapak Ibu. Jadi terkadang hanya misalnya tadi sampling ya, dari beberapa uh, apa namanya, beberapa biaya hidup tadi, itu dilakukan, misalnya dilakukan sampling, kemudian ada rekonsiliasi, ada pengujian arus piutang, misalnya melakukan pengujian dengan rekening bank tadi ya, rekening bank Bapak Ibu, dilakukan pengujian dengan mengenerate semua uang masuk dianggap sebagai penghasilan terlebih dahulu, walaupun bisa jadi mungkin uang masuk tersebut ada atas hutang misalnya gitu ya. Ini pemanfaatan data dan informasi ini akan kami apa namanya, sampaikan secara sekilas gitu ya, pemanfaatan data dan informasi dari internal maupun eksternal. Kalau eksternal biasanya misalnya ada tadi ya, ada data dari internet tadi ya, makanya media sosial ini bisa jadi bumerang ya. Dulu sempat ada apa, flexing ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai flexing flexing kayak apa, menunjukkan oh ini baru beli aset ini, misalnya baru beli rumah, mobil misalnya, ataupun barang-barang berharga lainnya, itu juga bisa menjadi sumber informasi dari otoritas Bapak Ibu. Kalau nggak salah dulu sempat siapa, Andre Taulani atau Surya ya, Surya ya, ketika ke rumahnya, eh, di video YouTube-nya ada mobil apa gitu, kemudian dari KPP-nya Surya Insomnia itu eh, menghubungi dia gitu, untuk menyampaikan bahwa ini kok di SPT-nya nggak ada mobil ini gitu ya. Itu ya sumbernya dari mana, dari media. Hati-hati perlu diperhatikan. Kemudian pengujian keabsahan ini biasanya untuk memverifikasi apakah misalnya dokumen ini asli atau enggak, kemudian permintaan pernyataan dari kita sebagai wajib pajak. Ada evaluasi, ada analisis angka, kemudian ada penelusuran bukti. Penelusuran bukti ini biasanya dari otoritas, dari KPP akan memverifikasi dan juga uh, apa ya namanya, mencocokkan lah satu sama lain gitu ya, antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Misalnya dari pendekatan uh, informasi dari lawan transaksi, dari KPP lawan transaksi mendapatkan informasi bahwa Bapak Ibu melakukan pembelian sebuah mobil gitu. Apakah di rekening bank Bapak Ibu itu terdapat pengeluaran biaya atas pengeluaran pembelian aset atas itu, atau enggak, jangan-jangan terdapat rekening yang lain misalnya ya, itu juga perlu diverifikasi. Kemudian penelusuran angka-angka, tracing, kemudian yes, tracing, kemudian ujian keterkaitan. Ini keterkaitan satu sama lain, tadi seperti saya sampaikan bahwa uh, ketika ada uang masuk, Bapak Ibu menyampaikan itu adalah hutang, tapi Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan bahwa itu memang hutang pada dokumennya, harusnya ada perjanjiannya misalnya, kalaupun hutang, apakah misalnya ada bunganya gitu ya, kalau
ada bunganya kalau dia transaksi afiliasi, apakah dia wajar atau enggak misalnya gitu ya. Itu beberapa setelah kita tracing tadi, kemudian keterkaitan satu sama lain atau enggak. Ini kemudian harus uang, harus piutang, ataupun harus barang tadi. Kemudian ada rekonsiliasi atau ekualisasi, ini hampir mirip ya dengan tadi pengujian harus uang ya, dan harus piutang. Jadi bagaimana penghasilan dari Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu yang hanya mendapatkan satu dari satu pemberi kerja gitu ya, atau pegawai, itu harusnya cukup mudah gitu ya melakukan hal ini, karena harusnya di rekening bank kurang lebih ya harusnya sama, uang masuknya sama dengan yang ada di SPT PPh Badan ataupun bukti potong yang Bapak Ibu terima. Tapi kalau lebih dari satu, apalagi misalnya Bapak Ibu melakukan apa namanya transaksi jual beli bisnis di luar dari itu gitu ya, otomatis nanti akan formnya juga akan berbeda gitu ya, dan pengujiannya pasti akan lebih lebih detail lagi ya daripada yang tadi hanya satu. Ini ya Bapak Ibu ya, kalau seperti BPN, kalau misalnya ada orang pribadi yang ternyata dia PKP, ini juga ada juga Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada orang pribadi yang ternyata ada bisa menerbitkan faktur karena dia sudah PKP ada juga. Ini permintaan keterangan atau bukti biasanya ke pihak ketiga, biasanya misalnya pihak KP misalnya gitu, auditornya yang mengaudit laporan keuangan kita misalnya gitu, ataupun pihak ketiga lainnya lah yang dibutuhkan oleh tim otoritas. Mengonfirmasi yaitu ya melakukan konfirmasi ya, apakah misalnya Bapak Ibu ternyata ada indikasi punya rekening bank di luar negeri gitu. Ini bisa jadi otoritas juga melakukan EOI juga. Kemudian berikutnya ada inspeksi, itu melakukan peninjauan secara langsung ke tempat kedudukan. Nah, ini juga sempat ramai Bapak Ibu ya, sempat ramai. Ini di grup apa saya lupa ya, sempat ada infonya waktu itu ya, karena ada ya berangkat dari SPT juga sih Bapak Ibu, dari SPT, dari alat keterangan ada aset-aset luar lain, ternyata dari otoritas pajak waktu itu AR atau dari pemeriksa waktu itu dilakukan pemeriksaan, saya lupa, itu datang ke rumahnya wajib pajak pribadi Bapak Ibu. Jadi jangan salah nih, kalau pribadi juga ternyata kita didatengin Bapak Ibu, didatengin dan uh, melakukan ya verifikasi gitu ya, apakah memiliki pekerjaan ini untuk ya 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 dilakukan inspeksi gitu ya, terkait dengan uh, maksud dan tujuan dari KPP melakukan inspeksi seperti apa gitu ya. Kemudian ditanya pastinya profil dari wajib pajak tersebut dan lain sebagainya dengan temuan-temuan yang ditemukan oleh tim KPP gitu. Kemudian ada pengujian kebenaran fisik, ada penghitungan matematis setelah uh, mengumpulkan bukti-bukti, baik bukti-bukti yang secara langsung maupun tidak langsung. Jadi wawancara juga bisa dilakukan untuk mendukung. Jadi hati-hati juga bagi Bapak Ibu yang memiliki apa namanya, misalnya orang pribadi tapi memiliki pegawai gitu ya, jangan nanti pegawainya juga diwawancara juga gitu. Kemudian ada ujian berikutnya, nah ini TABK, ini teknik audit. Ada istilah kalau kata Pak Yasin, teknik audit berbantuan kawan ya, tapi bukan ya berbantuan komputer. Nah, perolehan data dalam bentuk elektronik ini dalam hal wajib pajak melakukan pembukuan ya. Kalau Bapak Ibu melakukan pembukuan ya, jadi orang pribadi juga melakukan pembukuan, harus memperoleh data yang diperlukan dalam bentuk elektronik dan menyimpan sebagai menggunakan media penyimpanan elektronik yang tidak dapat diubah, melakukan imaging file-file yang diunduh, melakukan casing file tersebut, serta membuat berita acara. Ini perolehan dalam bentuk elektronik.
Kemudian teknik pemeriksaan lain ini selain dari yang 16 tadi ya Bapak Ibu. Kemudian masuk dalam manajemen pelapor SPT orang pribadi. Ini ya review sekilas lah ya Bapak Ibu ya, yang harusnya Bapak Ibu pastinya sudah setiap tahunnya lapor gitu ya. Di era Cortex ini untuk orang pribadi ini masih menggunakan DJP online ya Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu masuk dalam uh, apa namanya website DJP online, kemudian masuk dan tampilan akan masuk ke apa namanya tampilan apa ya dashboard gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah beberapa form yang uh, menjadi ini saya izin di slide dulu. Apakah Bapak Ibu menjadi sebagai sebagai pegawai atau karyawan, ataukah Bapak Ibu sebagai non karyawan gitu ya. Ini beberapa link YouTube sih, makanya tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, kalau apa namanya kalau pelaporan gitu ya, pengisian sih pastinya banyak sekali tutorial-tutorial ini udah kita ini juga ya taruh juga ya. Jadi Bapak Ibu sebagai karyawan kah atau non pegawai atau non karyawan bisa pengusaha UMKM gitu ya, pekerjaan bebas gitu ya, pelukis, artis ataupun dokter dan sebagainya. Ini beberapa contoh. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah bukti potong kalau memang Bapak Ibu menjalankan satu pekerjaan di satu pemberi kerja gitu ya. Itu akan menggunakan form 1770S Bapak Ibu. Kemudian satu atau lebih dari pemberi kerja. Kalau mempunyai penghasilan kurang dari gitu ya, kurang dari 60 juta, maka menggunakan SS Bapak Ibu dengan satu pemberi kerja ini. Kalau 1770 itu mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas seperti tadi contoh apa namanya uh, contoh apa orang-orang ya tadi. Dan ini form-form yang perlu diperhatikan adalah uh, penghasilan Bapak Ibu yang biasanya yang terlupa itu, kalau beberapa yang kami temui itu adalah penghasilan-penghasilan yang tadi tuh yang misalnya saham, kemudian ada reksadana deposito gitu ya. Kemudian misalnya ada penghasilan tapi yang bukan objek pajak, misalnya ada Bapak Ibu menerima warisan gitu ya, menerima laba dari eh, apa namanya CV, Bapak Ibu punya CV terus ada laba, itu kan bukan masuk menjadi objek pajak tuh Bapak Ibu. Kemudian misalnya klaim asuransi kesehatan gitu, itu juga bukan jadi objek. Tapi ketika ada uang masuk atas hal itu Bapak Ibu harus mencantumkan hal-hal tersebut Bapak Ibu. Jadi uh, ini kecil-kecil ya, tapi semoga terlihat gitu. Kalau di tampilan Bapak Ibu yang sebelah kiri itu adalah tampilan induk Bapak Ibu. Jadi artinya penghasilan neto dalam negeri berapa itu harusnya nanti sudah otomatis kalau Bapak Ibu menginput uh, form daftar pemotongan atau bukti potong di bagian C ini Bapak Ibu. Di C ini. C ini nanti akan masuk dalam ini ya, otomatis ini. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika Bapak Ibu itu memiliki lebih dari satu bukti potong Bapak Ibu, lebih dari satu bukti potong. Dan saya nggak tahu ya sekarang itu
sudah muncul semua secara otomatis atau belum. Karena di tahun lalu kita masih harus minta. Walaupun ada beberapa yang muncul Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang muncul secara otomatis di form lampiran 2 di SPT PPh Orang Pribadi. Tapi kalau belum, otomatis Bapak Ibu harus mencari, harus meminta ke pemberi penghasilan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi harus minta bukti potongnya, jangan sampai suatu saat nanti baru Bapak Ibu minta atau Bapak Ibu baru ditemukan oleh KPP, maka Bapak Ibu diminta kebetulan, kebetulan nanti kurang bayar. Jadi walaupun sekarang juga kalau di input, kalau lebih dari satu bukti potong bisa jadi ada indikasi kurang bayar juga ya. Nah, ini ada penghasilan final, penghasilan tidak termasuk objek pajak, penghasilan apa namanya, suami istri gitu ya. Nah, kemudian ada yang paling penting juga yaitu ada harta kewajiban dan daftar khusus keluarga. Nah, kalau harta dan kewajiban ini uh, adalah pos yang sangat berkaitan dengan kondisi awal ya Bapak Ibu di uh, basis pemajakan di Indonesia. Jadi konsep ini harus bersinambungan dengan lampiran tadi Bapak Ibu. Harus berkesinambungan dengan form tadi Bapak Ibu. Saya screenshot ini. Terus bersinambungan hartanya berapa, penambahannya berapa, kemudian ini inline dengan eh, apa namanya, inline dengan eh, penghasilan Bapak Ibu selama setahun. Misalnya penghasilan tadi ya 120 juta, tapi ada penambahan aset berupa mobil 120 juta juga. Masa sih Bapak Ibu nggak nggak mengeluarkan untuk konsumsi gitu ya atas atas penghasilan Bapak Ibu, kan sepertinya tidak mungkin gitu ya, karena eh, sehari-harinya pasti kita membutuhkan pengeluaran untuk biaya konsumsi kita ya, biaya hidup kita, makan, lifestyle, dan lain sebagainya. Kewajiban juga harus dicantumkan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ada uang masuk dianggap sebagai penghasilan gitu. Karena ada juga Bapak Ibu yang tidak bisa menjelaskan uangnya dari mana, itu sama KPP itu dianggap sebagai penghasilan. Jadi utang tadi kita catat sebagai utang, itu dianggap sebagai penghasilan. Nah, tips dari kami ya pastinya memahami konsep penghasilan tadi ya, yaitu penghasilan sama dengan konsumsi ditambah aset atau harta. Kemudian tambahan penghasilan dapat teridentifikasi dari perilakunya yang terlekam di media sosial. Ini juga menjadi suatu hal yang harus diwaspadai juga. Kemudian transaksi penambahan harta yang terekam di instansi pemerintah ataupun non gitu ya. Itu bursa efek, deposito, rekening bank, apalagi reksadana misalnya. Kemudian Bapak Ibu melakukan pembelian emas di Antam gitu ya. Itu juga perlu berhati-hati gitu. Jangan sampai matching cost apa matching matching datanya ini nggak pas gitu ya, sehingga ketika yang ketiga matching data yang Bapak Ibu keluarkan untuk membeli aset, membeli harta tadi atau tersimpan di rekening bank itu harusnya sama dengan penghasilan yang Bapak Ibu terima dari kantor, dari bisnis Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti dilakukan dengan pembandingan SPT PPh orang pribadi Bapak Ibu telah dilaporkan dengan data-data dan informasi yang diterima atau diperoleh oleh pajak, itu sudah menjadi data yang matching. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari Pak Yazid. Terima kasih dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih Mas Adit. Mohon maaf Bapak tiba-tiba komputerku, laptop ini error lagi layarnya, Dit. Oh iya Pak, mungkin izin pakai Sakit. Gak apa-apa, pakai gak itu apa-apa. kali, HP. Oh nggak apa-apa sih. Cukup aja, gak apa-apa deh. Nah, ini tadi ada yang sedikit terlewat di slide awal-awal Bapak Ibu. Kita menjelaskan tentang konsep pemungutan PPh di Indonesia ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa, insya Allah kita bagikan juga slide-nya. Nanti ada juga kita bagikan tentang eh, biaya hidup ya Mas Ed, ya.
analisa biaya hidup apa saja sih yang biasa biaya hidup yang Bapak Ibu isi. Jadi kalau saya membikinkan SPTOP itu biasanya saya membuat dulu biaya hidup, kemudian saldo bank awal tahun dan akhir tahun ada penambahan berapa. Nah, biaya hidup ditambah saldo bank awal tahun dan akhir tahun berapa itu saya jumlahkan harus lebih kecil daripada penghasilan. Jangan lebih gede. Harus lebih kecil daripada harus lebih gede daripada kecil daripada penghasilan ya Mas Adit ya. Kurang lebihnya gitu. Gitu. Jadi fungsi kontrolnya di situ. Ini Bapak Ibu mungkin nanti ini juga nanti dibahas di BPA Badan juga sih ya. Oke, eh, itu saja Bu, sih. Mungkin bisa saya bantu tambahkan. Kita langsung ke sesi tanya jawab Mas Adit, silakan.